Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan bahas soal TPA kuantitatif untuk persiapan SIMAWI. Kita mulai dari soal yang pertama. Suatu perusahaan kontraktor memiliki 20 pekerja untuk menyelesaikan suatu proyek selama 12 hari. Jika setelah 5 hari bekerja terjadi masalah sehingga 6 orang mengundurkan diri, maka persentase jumlah hari tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah titik-titik hari, titik-titik persen ya. Ya kita mulai dari kalimat soalnya. Mula-mula sebanyak 20 pekerja bekerja sama 12 hari. Berarti nilai pekerjaannya kita tuliskan sebagai jumlah pekerja dikali jumlah hari. Berarti di keadaan awal 20 orang yang bekerja selama 12 hari ini akan setara dengan 5 hari yang di awal, berarti tidak ada perubahan jumlah pekerja. Berarti masih ada 20 orang yang bekerja selama 5 hari. Kemudian, dalam suatu keadaan, 6 orang mengundurkan diri. Artinya, dari 20 orang, berkurang 6 orang, berarti yang bekerja sekarang 14 hari. Ketika diperhatikan bahwa jumlah orang yang berkurang, tentunya waktu yang diperlukan juga berubah. Kita anggap waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa atau lama pekerjaan sisanya adalah T. Maka kita akan cari nilai T-nya itu berapa. Kita kalikan dulu 20 dikali 12, berarti 240 sama dengan 100 tambah 14T. Kita kurangkan 240 dikurang 100 adalah 140 sama dengan 14T. Berarti nilai T-nya adalah 140 dibagi 14 sama dengan 10. Ini berarti bahwa di keadaan yang semula adalah pekerjaan ditargetkan selesai selama 12 hari. Sementara di kondisi ketika ada masalah adalah 5 hari yang bekerja secara normal ditambahkan dengan T, yaitu 10 hari berikutnya. Artinya jumlah harinya berubah sekarang dari 12 hari berubah menjadi 5 ditambah 10 menjadi 15 hari. Artinya tambahan harinya adalah sebanyak 15 dikurang 12 adalah 3 hari. Untuk mencari persentasenya kita bandingkan dengan keadaan awal. 3 per 12 dikali 100%. 3 per 12 adalah seperempat. Seperempat kali 100 adalah 25%. Kita pilih jawabannya di option D. Untuk efisiensikan kita langsung ke soal nomor 6 supaya tampilannya tidak di scroll atas ke bawah, atas bawah gitu ya. Kita lanjut di nomor 6 terlebih dahulu. Jika nilai A, B, C, D, E, F pada barisan 1, 1, A, B, C, D, E, F diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya, maka nilai berikut adalah nilai E, kecuali titik-titik. Jadi keterangannya adalah bahwa nilai dari A, B, C, D diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Kita perhatikan di sini bahwa 1, 1A, berarti nilai A-nya itu diperoleh dari dua angka sebelumnya. Jadi nilai A itu sama dengan 1 ditambah 1. Berarti nilai A itu adalah, kita tuliskan di sini, nilainya adalah sama dengan 2. Maka nilai B diperoleh dari dua suku sebelumnya. Dua suku atau dua angka sebelum B adalah 1 dan 2. Jadi 1 ditambah 2 nilai B-nya adalah 3. Maka nilai C-nya adalah jumlah dua suku sebelumnya. Berarti 2 ditambah 3 nilai C-nya adalah 5. Kita lanjutkan prosesnya. Berarti D itu adalah 3 ditambah 5 menjadi 8. E itu adalah 5 ditambah 8 menjadi 13. Dan F itu adalah 8 tambah 13 adalah 21. Dengan demikian kita sudah peroleh bahwa nilai E yang ditanyakan adalah sama dengan 13. Nah, kita akan coba buktikan atau menghitung satu persatu option yang ada di A, B, C, D, E, mana yang hasilnya bukan angka 13. Untuk A tambah B tambah D, A-nya adalah 2, B-nya 3, kemudian D-nya 8. Berarti 2 tambah 3, 5, 5 tambah 8 adalah 13, berarti ini jawabannya benar. Untuk option B, F kurang B kurang C, berarti 21 dikurang 3 dikurang 5. 21 dikurang 3, 18, dikurang 5 adalah 13, berarti masih benar. Kemudian yang bagian C, A ditambahkan dengan 2B. A-nya adalah 2, ditambah 2 kali B-nya adalah 3, berarti 6 tambah 2 sama dengan 8. Ini yang salah. Maka jawabannya sudah dipastikan di option C. Sebagai tambahan kita hanya melengkapi option D dan E sebagai pembuktian.
nilai B-nya adalah 3, nilai C-nya adalah 5, berarti 2 kali 5 10, tambah 3 adalah 13, berarti benar. Kemudian F kurang D, berarti 21 dikurang 8, nilainya 13, ini juga benar. Berarti terbukti jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Ari memberikan Bimo uang sebesar uang yang Bimo miliki pada hari itu. Besoknya Bimo melakukan hal yang sama. Bimo memberikan Ari uang sebesar yang Ari miliki pada hari itu. Jika pada akhirnya uang yang mereka miliki adalah sama, yaitu 80.000, maka banyak uang Ari mula-mula adalah titik-titik. Sebelum ke soal ini, kita mungkin ilustrasikan seperti ini ya. Jadi misalkan di hari pertama, Ari mempunyai uang katakanlah 80.000, Bimo mempunyai uang 30.000. Kalimat yang pertama adalah Ari memberikan uang sebesar uang yang Bimo miliki pada hari itu. Karena tadi kita anggap Ari 80.000, Bimo 30.000, maka uang Ari akan dikurangi 30.000 dan 30.000-nya diberikan kepada uang Bimo. Dari konteks soal tersebut, kita peroleh bahwa uang Bimo nanti akan menjadi 2 kali lipatnya karena dia menerima uang sebesar yang dia miliki pada hari itu. Nanti di keesokan harinya juga berlaku hal yang demikian. Jadi Bimo akan memberikan uang kepada Ari sejumlah uang yang dimiliki oleh Ari. Kita asumsikan di hari pertama, masing-masing anak kita sebut sebagai Ari jumlah uangnya adalah A, dan Bimo jumlah uangnya adalah B. Yang terjadi adalah Ari memberikan Bimo uang sebesar yang Bimo miliki. Berarti akan dikurang sejumlah uang Bimo untuk si Ari ya. Kemudian Bimo akan bertambah uangnya sejumlah yang dia miliki atau sama dengan 2B. Kemudian di hari yang kedua yang terjadi adalah, berarti ini adalah sisa uangnya si Ari, sekarang ini adalah uangnya si Bimo. Maka Bimo akan memberikan uang kepada Ari sejumlah yang dia miliki. Jadi di hari kedua, uang yang Bimo tadi 2B akan dikurangi dengan jumlah uang Ari, yaitu A dikurang B. Karena tadi sudah diberikan sejumlah uang. Dan sesuai dengan konteks yang kita miliki tadi, bahwa setelah Bimo memberikan uang kepada Ari, uang Ari akan menjadi 2 kali lipatnya. Karena dia menerima uang sejumlah yang dia miliki. Maka menjadi 2 dikali A dikurang B. Nah, kita perhatikan bahwa jumlah uang mereka pada akhirnya adalah sama, yaitu 80.000. Berarti kita akan memiliki persamaan bahwa 2 dikali A kurang B nilainya sama dengan 80.000. Dan bentuk ini persamaan ini kalau kita sederhanakan, min ketemu min B jadi positif, jadinya 3B kurang A, ini juga nilainya sama dengan 80.000. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan. Kita sudah peroleh ya, bahwa tadi 2 kali A kurang B ini sama dengan 80.000. Kita bagi 2. Berarti nilai dari A kurang B sama dengan 40.000. Kita bagi 2. Kemudian ini juga sama dengan 80.000. Berarti minus A. Kemudian ditambah 3B sama dengan 80.000. Kita akan cari nilai eliminasinya, si A-nya dulu kita buang. Berarti ini kita jumlahkan. A dengan A-nya habis. Berarti jadi 2B sama dengan 120.000. Berarti nilai B-nya adalah 60.000. Jadi A dikurang B sama dengan 40.000 dari persamaan yang ini. A dikurang 60.000 sama dengan 40.000. Berarti nilai A-nya kalau kita substitusikan adalah sama dengan 100.000. Maka uang Ari mula-mula si A adalah 100.000. Kita pilih jawabannya di option A. Kita ke soal nomor 7 terlebih dahulu. Pada sebuah segitiga sama sisi ditempatkan sebuah persegi seperti tampak pada gambar. Ada 2 keterangan, segitiga sama sisi dan juga persegi. Yang patut kita catat dalam hal ini adalah segitiga sama sisi memiliki ketiga buah sudut yang sama besar. Masing-masing ini 60, ini juga 60, dan ini juga 60. Dan untuk persegi memiliki suatu sifat ya, bahwa keempat sudutnya itu adalah 90, ini juga 90, 90, dan 90. Kemudian kita perhatikan bahwa di segitiga yang pertama kita tandai dengan yang warna hijau ini, akan memiliki jumlah sudut sama dengan 180.
Jadi ketika sudah ada 60, berarti sisanya 120, diambil lagi sebanyak X, berarti ini sisanya adalah 120 dikurang X. Dengan cara yang sama, 180, kita ambil segitiga yang berikutnya, segitiga yang warna merah kali ini. Jumlah sudutnya juga sama dengan 180, diambil 60, sisanya 120, diambil Y lagi, berarti 120 dikurang Y. Langkah selanjutnya kita perhatikan garis lurus yang ini. Satu garis lurus adalah jumlah sudutnya sama dengan 180. Berarti 120 kurang X ditambah 90 ditambah 120 kurang Y, jumlah sudutnya sama dengan 180. Jadi 120 ditambah 90, 210, ditambahkan dengan 120 adalah 330, dikurang X, dikurang Y sama dengan 180. Maka 330 dikurang 180 sama dengan min X dipindahkan jadi positif X, min Y dipindahkan jadi positif Y. Maka X tambah Y yang kita cari, ya, nilai X tambah Y, kita perhatikan yang ditanyakan, itu sama dengan 330 dikurang 180. Jawabannya adalah sama dengan 150 di option B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 disebutkan bahwa bilangan 3, 5, 6, 7, dan 8 akan ditempatkan pada kotak seperti pada gambar di bawah ini. Jika bilangan 3 digit dikurangi bilangan 2 digit, maka selisih terkecil yang mungkin. Selisih terkecil. Jadi untuk mendapatkan hasil pengurangan yang terkecil, kita akan mengupayakan bahwa nilai ratusan atau 3 digitnya itu yang paling kecil, dan nilai 2 digitnya adalah yang terbesar. Jadi kecil dikurang terbesar akan memberikan nilai hasil selisih yang paling kecil. Di antara 3, 5, 6, 7, dan 8, angka ratusan paling kecil yang mungkin dibentuk adalah 356. Dan di antara sisanya angka 7 dan 8, angka terbesar yang bisa kita bentuk adalah 87. Tinggal kita kurangkan, maka hasilnya adalah 269. Kita lanjut ke soal nomor 8. Boy menjual 2 saham yang dimilikinya. Saham pertama dijual dalam keadaan untung 10%, sedangkan saham kedua rugi 10%. Dari penjualan kedua saham tersebut, Boy mendapatkan keuntungan 5%. Jadi kita asumsikan dia memiliki 2 saham, yaitu saham X dan saham Y, ini harga awal. Kemudian karena mengalami keuntungan 10%, ingat bahwa dalam pembelian kita menganggap harga awal itu 100%, mengalami keuntungan 10%, berarti bertambah 10, 100 tambah 10 adalah 110, dipersenkan menjadi 1,1. Ini adalah harga jualnya. Kita mungkin tulis dulu jual ya. Yang dijual adalah 1,1X, dan kemudian yang keadaan kedua adalah mengalami kerugian 10%. Jadi dari harga awal 100% mengalami kerugian 10, berarti berkurang 10 menjadi 90%. 90% itu setara dengan 0,9. Dan hasil total penjualan ini mengalami keuntungan 5%. 5% itu berarti 100 ditambah 5 adalah 105. Kalau dipersenkan menjadi 1,05 dari total, yaitu dari X dan Y. Kita tuliskan 1,1X ditambah 0,9Y sama dengan 1,05X ditambah 1,05Y. Kita pindahkan X-nya ke sebelah kiri, Y-nya ke sebelah kanan. 1,1 dikurang 1,05 adalah 0,05X. Kemudian 1,05Y dikurangkan dengan 0,9Y adalah 0,15Y. Kita bagi 0,05, kita peroleh X sama dengan 3Y. Berarti nilai X adalah 3 kali lipat dari harga Y. Dari pilihan yang ada, yang memenuhi adalah yang di option A. Jadi 15 juta itu adalah 3 kali lipat dari 5 juta. Sementara yang di option B 13 juta bukanlah 3 kali 5. 12 bukanlah 6 kali 3, 12 bukan 8 kali 3, dan 11 bukan 9 kali 3. Ini bisa kita buktikan bahwa hasil penjualannya nanti sama dengan 21 juta harga penjualannya. Jadi 1,1 dikalikan dengan 15 juta ditambahkan dengan 0,9 dikalikan dengan 5 juta akan memberikan nilai setara dengan 21 juta. Kita buktikan nanti hitungannya akan terbukti bahwa jawaban A adalah jawaban yang memenuhi permasalahan tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 4 meter dan selesai sepertiganya. Kita anggap sebuah tembok dengan luas adalah X, dia selesai sepertiga, berarti sepertiga X, kemudian dia cat tembok 10 lagi, ini akan setara dengan 3 per 4 dari luasnya, 3 per 4 X. Maka kita akan cari nilai X-nya, 10 sama dengan 3 per 4 X dikurang sepertiga X. Maka 10 sama dengan 3 per 4 dikurang sepertiga, bisa kita cari sama dengan 3 kali 3 adalah 9, 4 kali 1 adalah 4, per 4 kali 3 adalah 12, sama dengan 5 per 12X. Maka nilai X-nya sama dengan 10 dikali 12, 120, dibagi 5 adalah 24. Luas dari tembok tersebut adalah panjang dikalikan dengan tingginya 4. Berarti panjang kali 4 sama dengan tadi luasnya adalah 24, maka panjang temboknya adalah 6 meter. Kita pilih jawabannya di option E. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 5. Jika 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N. Kita perhatikan 4 pangkat 3 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Berarti 4 kali dari 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N. Untuk sifat perkalian eksponen, 4 itu kita anggap 4 pangkat 1, maka pangkatnya dijumlahkan. 4 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat N. 4 yang ini adalah setara dengan 2 pangkat 2. Dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat N. Sifat eksponen, kalau dia dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan, maka 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat N. 2-nya kita coret, maka nilai N sama dengan 8. Kita pilih jawabannya di option C. Kemudian di soal berikutnya, soal nomor 9. Pak Adi memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Banyaknya sapi Pak Adi adalah titik-titik. Jadi kalau kita anggap jumlah kandang dikali jumlah sapi per kandang, itu akan memberikan hasil sama dengan total sapi ya. Jadi ketika setiap kandang yang jumlahnya N, kita isi dengan 7 ekor sapi, ini jumlah sapinya akan sama dengan kalau jumlah kandangnya bertambah 6 dan kita isi dengan 5 ekor sapi. Jadi kalimat yang di sini, jika ia memasukkan 5 ekor sapi, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak. Jadi kalau dia 5 ekor sapi, maka jumlah kandangnya adalah bertambah 6 buah. Jadi itu adalah maksud dari kalimat kalau kita masukkan 5 ekor sapi, jumlah kandangnya lebih banyak. Maka akan kita cari dulu jumlah kandang yang diperlukan. Berarti 7N sama dengan 5 dikali N, ditambah 6 kali 5 adalah 30, kita pindahkan jadinya 2N sama dengan 30, N sama dengan 15. Artinya jumlah kandangnya 15, maka jumlah sapi sama dengan N dikali 7. 15 dikali 7. Maka jawaban akhirnya adalah jumlah sapinya sebanyak 105 ekor. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan nanti tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang ditampilkan atau diujikan di hari H ujian nanti. Dan semoga kamu bisa menjawabnya dengan baik dan efisien. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.